Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, selamat malam, puji nama Tuhan, kita bersyukur malam hari ini. Kalau kita ada sebagaimana kita ada, saya percaya itu semua karena pemeliharaan Tuhan begitu sempurna buat saya dan saudara. Amin. Kita bersyukur buat semua perbuatan Tuhan dan rencana Tuhan yang ajaib buat saya dan saudara. Saya mengajak kita sama-sama untuk menyanyikan pujian dan kita boleh menyembah Tuhan malam hari ini dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersuka cita. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan dan perlindungan-Mu. Terima kasih buat setiap perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat semua rencana-Mu yang terjadi. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Engkau Tuhan yang setia, yang menopang setiap langkah-langkah hidup kami. Terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami mau bersyukur dan bersuka cita malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sungguh hati kami bersuka cita dan bersyukur buat segala perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Engkau Tuhan yang memelihara dan menopang setiap kami. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmatimu kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Engkau yang bersyukur dan bersuka cita, malam hari ini bersama-sama kita katakan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati oh kasih setia Tuhan. Katakan kasih setia Tuhan. Semua syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku.
Sungguh hati kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Segala perbuatanmu yang ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kasih dan setiamu Tuhan. Yang terus menopang menyertai setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Tuntun sertai setiap umat-Mu hari-hari ini Tuhan. Melewati setiap lembah kekelaman. Terus berjalan bersama dengan-Mu. Biar tangan-Mu yang perkasa itu Tuhan. Yang menopang setiap kami. Yang menguatkan setiap umat-Mu ya Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu aku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, Kau punya rencana yang indah. Ada rencana yang indah. Sungguh tiada terduga kasih-Mu, Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan.
penyertaan-Mu, kesetiaan-Mu berarti bagiku. Oh Yesusku, ku percaya padamu, ku percaya rancangan-Mu tak pernah gagal bagiku. Sempurna, sungguh sempurna rencana-Mu, indah bagiku. Oh Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya sepenuhnya padamu. Yesusku, kami sembah Engkau, kami sembah Kau Bapa yang setia, yang selalu ada bagi kami. Oh, terima kasih, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu. Ini hati kami, ini hidup kami, kami persembahkan bagimu. Oh Yesusku, terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu, kasih setiamu nyata dan sempurna bagi kami. Oh Tuhan, Uriaralabata karalabasyandanamu, Sikiaralabayasi, Kiralalabayasyandananamu, Kiralalabasyandanamayasi, Kiralabata karalabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami merasakan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Sungguh terbukti kasih-Mu, sungguh terbukti kuasa-Mu bekerja bagi kami. Kiralabata karalabaralabar, Kiralabata karalabasyandararanamu, Ada seberapa engkau hari-hari ini yang terus membutuhkan uluran tangan Tuhan. Ada seberapa banyak engkau yang hari ini yang mau terus bergantung kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu, buka hatimu malam hari ini. Serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan bertindak dengan caranya yang ajaib. Dia Tuhan yang sanggup membuka jalan di saat tiada jalan. Dia sanggup melakukan segala perkara-perkara yang ajaib, yang mustahil bagi manusia. Biarkan kita boleh melihat Tuhan bekerja dengan ajaib, dengan caranya yang luar biasa. Sebab bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Oh terima kasih Tuhan. Sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu Saudara malam hari ini yang mau terus bergantung kepada Tuhan. Mari sama-sama kita angkat hati kita, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan
sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Sungguh kehadiran-Mu Tuhan, itu yang kami butuhkan dalam hidup kami. Pribadi-Mu yang kami butuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di ibadah Cool Online GBI Rayon 17 Lampung. Baru saja kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dan kita sudah diberkati melalui pujian penyembahan yang baru saja kita lakukan. Dan tiba saatnya kita bersama-sama diberkati Tuhan lebih lagi melalui pemberitaan firman pada malam hari ini. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, mari saya undang Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk setiap keberadaan kami anak-anak Tuhan yang malam hari ini bersama-sama beribadah Cool Online. Bapa, kami bersyukur untuk setiap keadaan yang boleh kami terima hari-hari ini. Keadaan apapun kami bersyukur Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami bersama-sama beribadah dan bersama-sama sebentar lagi mau menerima berkat Tuhan lebih lagi melalui pemberitaan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang hadir, Engkau sendiri yang berbicara atas setiap umat-Mu. Dan kami percaya bahwa pada saat kami menerima firman-Mu, setiap kami diberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita bersama-sama akan belajar sharing firman Tuhan di dalam ibadah Cool Online malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya masih mau bicara tentang kondisi akhir-akhir ini, yaitu tentang pandemi yang sekarang masih kita rasakan bersama-sama. Mungkin sebagian dari kita sudah merasa bosan. Bicara pandemi lagi, pandemi lagi, pandemi lagi. Tapi sejujurnya kita juga tidak bisa skip dari season atau masa ini. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan yang dibagikan malam hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bicara tentang pandemi, saya yakin semua dari kita, mau kaum bapak, mau kaum ibu, anak-anak, usia remaja, dewasa, bahkan usia lanjut pun pasti merasakan dampak atas pandemi yang sekarang ini kita sedang alami bersama-sama. Mungkin sebagian dari kita ada yang meresponi dengan, ya enggak apalah, hal ini aku alami dan saya tahu bahwa ini sebetulnya adalah rencana Tuhan. Mungkin sebagian dari kita, Tuhan izinkan ini terjadi, kita tahu bahwa ya Tuhan sedang menginginkan biar aku kembali kepada Tuhan. Mungkin dari hal-hal yang kemarin kita lakukan mendukakan hati Tuhan, Tuhan izinkan itu terjadi untuk mengingatkan kita. Mungkin sebagian berpikiran demikian, tidak salah. Tapi mungkin sebagian ada yang berpikiran begini, waduh, padahal saya sudah punya cita-cita, rencana besar, target yang harus aku lewati, aku harus lalui, tapi tiba-tiba pandemi COVID-19 terjadi. Berantakan sudah rencanaku, gagal total. Dan mungkin
Mungkin sebagian dari kita mulai kecewa, mulai bersungut-sungut, mulai bicara sama Tuhan, kenapa Tuhan ini terjadi? Kok sepertinya Tuhan tinggalkan aku? Mungkin sebagian dari kita mungkin mulai jenuh, mulai Tuhan kayaknya sudah gak deket lagi sama aku kayaknya ditinggalkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita mau belajar salah satu teladan yang diberikan oleh Tuhan melalui tokoh-tokoh Alkitab buat kita malam hari ini. Dalam Alkitab banyak sekali contoh-contoh atau teladan dari tokoh-tokoh Alkitab yang bisa menjadi teladan atas hidup kita. Dan saya yakin pada saat Tuhan memilih para tokoh tersebut, Tuhan pasti punya standar khusus. Pasti hamba-hamba Tuhan atau tokoh-tokoh Alkitab tersebut memiliki standar kesetiaan, standar komitmen, standar kerelaan hati, rendah hati yang sudah teruji. Kita tahu ada tokoh-tokoh mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Daniel, Daud, bahkan mungkin sampai Nabi Elia. Dan malam hari ini kita mau belajar dari salah satu tokoh tersebut, yaitu Nabi Elia. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita baca bersama-sama di 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 45. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, "Tuhan, tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin hampir semua dari kita sudah sering mendengar cerita tentang Nabi Elia. Nabi Elia ini nabi yang luar biasa kesetiaannya. Dalam perjalanan hidupnya, pasang surutnya, wow, patut kita teladanin. Dan malam hari ini kita mau ambil satu musim dalam hidupnya yang mungkin bisa menjadi teladan buat kita semua hari-hari ini. Sekilas saya mau bawa Bapak Ibu Saudara melihat latar belakang sebentar, yaitu di Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan." Demikianlah yang terjadi atas bangsa Israel. Seperti pesan Tuhan melalui Nabi Elia, bangsa ini mengalami kekeringan, tidak turun hujan sama sekali. Kita tahu seandainya di negeri kita yang mengenal 2 musim kemarau dan penghujan, kita kemarau 6 bulan saja, rumput-rumput sudah kering, tanah-tanah sudah mulai retak. Bapak Ibu sudah bisa bayangkan, hampir 3 tahun lebih negeri ini mengalami kekeringan. Pasti kondisi yang sangat memprihatinkan. Tetapi puji Tuhan, saudara, kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang maha mengasihi, Allah yang maha pengampun. Meskipun saat itu rakyat Israel memberontak terhadap Tuhan. Bahkan di cerita sebelumnya mereka mendirikan ilah-ilah lain. Mereka menyembah Baal. Tapi
Tuhan tetap ingat pada umatnya. Ia tetap mengasihi umat pilihannya. Sehingga janji Tuhan di pasal 18 ayat 1b Tuhan katakan begini kepada Nabi Elia. Pergilah dan perlihatkan dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas bumi ini. Wow, luar biasa Tuhan kita. Hati yang mengasihi, hati yang senantiasa mengampuni buat umatnya, Tuhan tunjukkan. Setelah 3 tahun lebih, hampir 3,5, negeri ini mengalami kekeringan. Tuhan berjanji akan turunkan hujan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat firman ini turun atas Elia, Elia disuruh pergi menemui Raja Ahab, raja yang memerintah saat itu, untuk mengatakan bahwa Tuhan akan menurunkan berkat-Nya, Tuhan akan mendatangkan hujan atas negeri itu. Singkat cerita, Nabi Elia ketemu dengan Raja Ahab dan terjadi perbincangan-perbincangan sehingga pada akhirnya ada satu kisah yang malam ini saya juga tidak akan bahas detail, tapi kita tahu semua bahwa terjadi pertunjukan yang cukup spektakuler di atas Gunung Karmel, yaitu di mana nabi-nabi Baal bertanding dengan Nabi Elia. Mereka berdua, dua kubu ini sama-sama mempersembahkan korban bakaran. Dan pada saat itu mereka pada mengatakan bahwa korban bakaran mana yang disambar oleh api, maka jelas itu Allah yang patut disembah. Dan akhir cerita kita tahu korban bakaran dari Nabi Elia yang disambar oleh api Tuhan. Bahkan air di sekelilingnya pun ikut terbakar. Setelah kejadian itu, maka hari ini, malam ini, kisah selanjutnya yang akan kita pelajari lebih dalam. Apa makna di balik perjalanan Nabi Elia, pelajaran-pelajaran apa dari Nabi Elia yang bisa kita ambil saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Elia sangat yakin akan janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji bahwa akan turun hujan, Elia sangat yakin hujan itu pasti turun. Masalahnya adalah begini, Elia tidak tahu kapan Tuhan akan menurunkan hujan itu. Kapan hujan itu akan turun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Elia? Di satu sisi dia pasti pegang janji itu, tapi di satu sisi dia tahu bahwa dia gak ngerti kapan Tuhan akan berikan berkat itu. Kita perhatikan ayat 43 sebagai ayat mas kita malam hari ini yang akan kita bahas lebih dalam lagi. Ayat 43 dikatakan demikian. Ia mengatakan kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Maka bujangnya pergi dan melihat, lalu kembali serta mengatakan, sama sekali tidak ada apa-apa. Selanjutnya Elia mengatakan, pergilah lagi, dan hal itu diperintahkan kepada bujangnya sampai 7 kali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, paling tidak malam hari ini dari ayat mas kita, ayat 43, kita belajar 2 pelajaran penting. Pelajaran pertama adalah berjaga-jaga. Saya ulangi lagi. Pelajaran pertama yang kita ambil dari kisah Nabi Elia saat itu adalah berjaga-jaga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang berjaga-jaga kita tahu pasti dia enggak tidur-tiduran sepanjang hari. Orang yang berjaga-jaga saya yakin tidak santai-santai. Orang yang berjaga-jaga juga tidak mager, pasti. Tapi orang yang berjaga-jaga pasti mengambil satu tindakan. Dan tindakan apa yang diambil oleh Elia pada saat ia menunggu janji Tuhan, pada saat itu ia berjaga-jaga. Kita lihat bahwa Elia mencari tanda-tanda dari Tuhan. Dengan semangat dia mencari. Harusnya mungkin kalau kita sebagai Elia mungkin kita merasa, ya aku percaya janji Tuhan pasti digenapi.
Oke, aku tunggu. Tidak, Elia tidak tinggal diam. Dia berjaga-jaga dengan cara mencari tanda Tuhan. Oleh sebab itu dia suruh bujangnya naik lebih tinggi lagi di Gunung Karmel. Elia bilang sama bujangnya, coba kamu lihat, adakah tanda-tanda di ujung sana, di atas langit barangkali, di atas laut, adakah awan terlihat? Dan kita tahu kisah ini, bujangnya turun dan dia bilang sama Nabi, mungkin bahasanya begini, bos, gak ada apa-apa, cakrawala terang benderang, awan bersih, gak ada tanda-tanda bos. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu melihat sedikit keganjilan di sini? Maksud saya begini, bukankah di ayat sebelumnya Elia bicara sama Raja Ahab, dia bilang begini, sebentar lagi turun hujan dan aku sudah mendengar deru suara gemuruh hujan itu. Faktanya apa? Boro-boro gemuruh, geledek, awan saja enggak ada, cakrawala terang. Tapi saking yakinnya Elia atas janji Tuhan, dia seolah-olah sudah mendengar deru hujan akan turun. Sehingga itu yang disampaikan kepada Raja Ahab. Satu hal lagi yang luar biasa dari Nabi Elia adalah pada saat dia melihat fakta bujangnya turun, dia bilang, gak ada apa-apa bos, terang, benderang, gak ada awan. Elia tidak undur. Elia tidak merasa, beneran nih? Elia tidak ragu. Waduh, jangan-jangan gak jadi hujan nih. Waduh, apa sebentar lagi saya harus bilang kepada Raja Ahab, Raja, sorry, kayaknya gak tahu nih hujan mau turun atau tidak. Karena faktanya gak ada sama sekali. Tidak ada tanda sedikit pun yang menunjukkan akan datangnya hujan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Bukankah kita sama-sama pegang janji Tuhan? Di awal tahun, gembala kita katakan bahwa janji Tuhan, engkau akan naik dan tidak turun. Tapi apa Tuhan, boro-boro naik, pendapatan aja turun, bisnis tutup, usaha sini mentok, usaha sini gak ada. Sama seperti Elia, Tuhan mana hujan yang kau janjikan, awan aja gak ada. Hari ini kita belajar dari Nabi Elia, dia tetap berjaga-jaga. Meskipun tidak ada tanda sedikit pun untuk tetap yakin janji Tuhan, Elia tetap berjaga-jaga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita berpikir, jadi aku harus jaga-jaga gimana nih pandemi? Aku sudah pakai protokoler kesehatan nih. Oh betul, kita harus lakukan itu. Udah pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, dan seterusnya. Benar, secara rohani apa yang sudah kita lakukan? Kita belajar sedikit saja dari satu ayat. Lukas 21 ayat 34 dan 36a. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan dan kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan datang dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ayat 36a, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Dari ayat ini mungkin secara simpel kita bisa ambil satu contoh. Dalam kondisi seperti ini aku harus berjaga-jaga bagaimana ya Tuhan? Ayat tadi katakan, jaga hati. Dalam suasana tekanan yang cukup berat hari-hari ini, mungkin secara tidak sadar keluar kata-kata omelan, kekecewaan, sungut-sungut keluar dari mulut kita karena kondisi yang semakin sulit. Tetapi kita harus tetap
jaga hati. Mengapa Bapak Ibu? Karena perkataan, perbuatan kita itu keluar dari hati. Justru dalam kondisi seperti ini adalah kesempatan buat kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Mungkin dengan perkataan kita, perbuatan kita harusnya itu jadi berkat. Kalau kita jaga hati kita, maka hati kita jadi murni. Pada saat hati kita murni, maka mata hati kita semakin jernih. Pada saat mata hati kita jernih, maka kita akan lebih mudah lagi untuk melihat tanda-tanda yang diberikan Tuhan. Pertama, kita bisa belajar bagaimana saya harus berjaga-jaga seperti Nabi Elia. Jaga hatimu, jaga mulutmu, keluarkan perkataan-perkataan berkat. Keluarkan perbuatan-perbuatan yang memberkati saudaramu, tetanggamu, teman kantormu, teman sepelayananmu, dan seterusnya. Ayat yang 36a dikatakan juga demikian. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Jadi berjaga-jaga juga tidak hanya sekedar melakukan satu kegiatan yang real saja. Jaga mulut kita, jaga perbuatan, tapi kita juga harus berdoa. Justru pada saat kita menunggu jawaban Tuhan, kita harus tetap jaga hubungan kita dengan Tuhan. Jaga keintiman kita dengan Tuhan. Cek misbah pribadimu. Cek misbah keluargamu. Karena pada saat kita berdoa, kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita minta Tuhan mampukan kita melewati hari-hari yang sulit. Dan pada saat kita berdoa, saya percaya Tuhan mendengar doa kita. Bukankah kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Dia? Berjaga-jaga sambil berdoa. Satu fakta lagi kalau kita disebut orang yang berjaga-jaga adalah orang yang senantiasa siap sedia. Karena kalau orang tidur-tiduran, ada berita, kaget, bingung. Tapi kalau orang berjaga-jaga, maka dalam kondisi apapun, dalam berita apapun, mau baik, mau kurang baik sekalipun, kita siap. Sama seperti Nabi Elia. Pada saat dia suruh bujangnya naik ke atas gunung, jawaban apa pertama kali dari bujangnya? Bos, gua gak lihat apa-apa. Cakrawala kering, cakrawala terang benderang, udara kering, gak ada nuansa-nuansa mau hujan bos. Elia tetap kokoh, Elia tetap yakin janji Tuhan pasti dikenapi. Oleh sebab itu kita terus berjaga-jaga. Pelajaran pertama dari kisah Elia ini adalah berjaga-jaga. Yang kedua adalah masih di ayat emas kita, ayat yang ke-43. Pelajaran kedua yang kita bisa ambil adalah tidak mudah menyerah. Sekali lagi, tidak mudah menyerah. Selanjutnya apa yang dilakukan oleh Nabi Elia pada saat berita pertama kali turun dari bujangnya setelah dia naik ke atas? Apa yang dilakukan Elia? Dia tidak stop, dia tidak ya udahlah entar aja. Enggak. Dia kembali suruh itu bujangnya naik lagi. Coba cek lagi. Turun lagi bujangnya dan jawabannya sama. Cuaca terang benderang, cakrawala bersih, panas. Gak ada tanda-tanda bos. Elia suruh lagi naik ketiga kalinya. Jawaban ketiga sama, demikian seterusnya sampai 7 kali dikatakan. Dan kali yang ke-7 ada jawaban yang mungkin ya menurut saya. Dari para bujang mungkin dia berpikir begini, bujang Elia, itu kok kayaknya ada awan kecil ya, setelapak tangan diceritakan di Alkitab. Mungkin secara manusia umum, itu mah bukan tanda, mungkin ya sedikit awan-awan kecil lah begitu. Tapi mungkin bujangnya, wow ya sudahlah daripada gak ada berita lagi, gua mau ceritain ini kepada Pak Elia ini. Dan pada saat ke-7
7 kalinya bujangnya ini ceritakan ke Nabi Elia. Karena Elia akrab dengan Tuhan. Maka dia tahu, sekecil apapun tanda itu, dia tahu ini saatnya Tuhan akan bergerak. Ini saatnya Tuhan akan jawab janji-janjinya. Dan kita tahu cerita selanjutnya, bahwa dengan sebesar telapak tangan kita awan ini, Tuhan turunkan hujan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau menggambarkan sebuah keadaan. Kita tahu dalam dunia olahraga ada satu jenis olahraga lari, ya. Salah satu cabang lari ini di dalamnya ada jenis-jenisnya. Ada yang lari jarak pendek, sprint, atau jarak yang cukup jauh atau maraton. Maraton jarak tempuhnya kalau tidak salah sekitar 42 km. Seorang atlet maraton pada saat dia mulai start, dia mau lari, dia akan mengerahkan tenaganya, dia akan lari dan dia terus lari, dia akan jaga speednya, dia terus lari, terus lari. Pertanyaannya, apakah pelari maraton itu tahu pada saat dia mulai start maju, apakah di depan matanya sudah kelihatan garis finish itu? Tidak. Tapi tetap saja dia akan berlari dan dia tidak menyerah. Meskipun garis finish itu masih jauh, tidak kelihatan. Bahkan mungkin dalam perjalanan pelari maraton itu mungkin banyak di kanan kiri masyarakat yang melihat, ngapain lari jauh-jauh dan seterusnya dan seterusnya. Tapi pelari ini tetap fokus ke depan. Dia tahu di ujung sana ada garis finish. Demikian juga buat kita saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini mungkin kita seperti pelari maraton itu. Kita sudah berlari capek, tapi kita nggak tahu, kita belum melihat tanda-tanda Tuhan. Mana Tuhan janjimu? Mana nggak kelihatan nih Tuhan tanda-tanda yang akan kau berikan? Kita belajar dari Nabi Elia, tidak mudah menyerah. Terus lari, terus berusaha, terus lakukan. Dan pada akhirnya sama seperti pelari maraton. Sekian waktu kemudian pasti dia sampai di garis finish. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu hari-hari ini kalau ada perasaan yang begitu menekan kita, beban yang terasa berat sekali. Pelajaran malam hari ini yang kedua, jangan menyerah. Jangan menyerah. Seperti Nabi Elia lakukan, dia suruh itu bujangnya sampai 7 kali naik ke atas gunung. Saudara, kalau kita bolak-balik jalan lurus saja capek 7 kali. Ini naik, pasti kelelahan yang luar biasa dari bujangnya. Tapi Elia tetap kokoh, ingin mendapatkan tanda itu. Dan Tuhan Allah kita tahu pada saat kita terus berjuang, tidak menyerah, pada akhirnya kita akan lihat tanda itu. Awan sebesar telapak tangan mulai kelihatan. Demikian juga buat hidup kita. Pergumulan saat ini yang mungkin sedang kita alami, kekeringan yang melanda seperti bangsa Israel saat itu sedang kita alami, Tuhan datang dengan janjinya. Hari-hari ini kita tahu banyak janji-janji Tuhan di Alkitab. Pegang janji itu. Kalau janji itu belum digenapi saat ini, tetap berjaga-jaga, tetap berusaha, jangan menyerah. Bukankah di Filipi 4:13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi jangan menyerah. Dia Allah yang akan menyertai kita. Dia akan yang terus memberi kekuatan kepada kita. Dan ayat penutup di ayat yang 45 dikatakan bahwa pada akhirnya ayat 44 Elia katakan begini, pergilah
katakan kepada Ahab, pasanglah keretamu dan pergilah agar hujan deras tidak menimpamu. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Elia memberikan teladan yang luar biasa buat kita. Sesulit apapun kondisi kita saat ini, seperti bangsa Israel yang sedang alami saat itu kekeringan 3 tahun, tidak turun hujan sama sekali. Hari-hari ini mungkin kita berpikir, kapan pandemi ini berakhir? Kapan kesulitan ini berakhir? Percayalah, di sana ada garis finish. Percayalah, Tuhan akan tunjukkan awan itu meskipun hanya sebesar telapak tangan. Dan itulah saatnya janji Tuhan akan digenapi atas hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala sebentar berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk pelajaran yang boleh Engkau berikan buat kami, anak-anak-Mu. Di saat kondisi yang semakin sulit, di saat kami tidak bisa melihat masa depan kami, di saat kami tidak bisa melihat kapan berakhirnya kekeringan atas negeri kami, di saat kami tidak tahu kapan berakhirnya pergumulan, beban berat hidup kami. Tuhan, Engkau Allah Nabi Elia adalah Allah kami juga. Kalau saat itu Engkau tunjukkan tanda-Mu Tuhan menurut waktu-Mu, saat ini kami percaya pada waktu-Mu juga Engkau akan jawab doa-doa kami. Pada waktu-Mu juga awan sebesar telapak tangan itu akan muncul dan hujan turun, berkat turun, jawaban atas doa-doa kami terwujud. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu. Biar setiap kami diberkati, dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama akan memberikan persembahan. Persembahan bisa dilakukan dengan 2 cara. Pertama, kita bisa juga dengan transfer melalui rekening Bank BNI atau BCA yang tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara, atau melalui e-payment. Bapak Ibu Saudara bisa scan QR list yang ada di layar Bapak Ibu Saudara, atau kalau Bapak Ibu Saudara ada waktu, ada kesempatan, Saudara bisa masukkan persembahan itu ke dalam amplop. Saudara bisa datang ke gereja GBI Malahayati, di sana sudah tersedia kotak untuk memberikan amplop persembahan itu, sudah tersedia di gereja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita persiapkan persembahan kita, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini setiap kami sudah mempersiapkan persembahan yang boleh kami berikan dengan hati yang penuh sukacita. Mungkin kami memberikan dari kelebihan kami, mungkin kami memberikan dari kekurangan kami, tapi satu hal Tuhan, kami percaya Engkau pasti memberkati kami. Pada saat kami memberikan dengan sukacita, maka Engkau Tuhan, Allah yang maha kasih, Allah yang maha kaya, akan memberkati kami berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan persembahan ini. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu, selanjutnya sebentar lagi kita akan akhiri ibadah Cool Online malam hari ini. Untuk itu saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa terima berkat. Malam hari ini, mari bersama-sama kita terima berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus yang senantiasa akan menyertai kita mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.